Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Lalu Henry Sudata, program studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial mengenai uji regresi logistik model prediksi. Langkah pertama kita melakukan seleksi bivariat. Nah, untuk langkah pertama kita ke menu Analyze. Langsung kita pilih Regression, kemudian kita klik Binary Logistik. Pada tabel dependen kita masukkan kondisi bayi. Kemudian pada covariat kita masukkan umur ibu. Kemudian kita ke menu option. Lalu kita pilih G4X. Kemudian kita klik continue. Lalu OK. Nah, dari hasil output pada tampilan blok 1 didapatkan hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value 0,097. Berarti variabel umur p-value-nya kurang dari 0,25. Sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Dari tampilan SPSS ini, nilai QR dapat diketahui dari kolom X, B, yaitu sebesar 0,950 atau 95%. Langkah selanjutnya kita melakukan analisis bivariat antara ras dengan BBR. Kita ke menu Analyze, kemudian kita pilih Regression, lalu ke Binary Logistik. Nah, di sini untuk umur ibu kita ganti dengan suku bangsa atau ras. Kemudian kita ke menu kategorik. Lalu untuk race-nya kita pindahkan ke kategori covariat. Kemudian kita pilih first. Lalu continue. Kemudian kita klik OK. Nah, dari uji didapatkan p-value 0,087 berarti p-value kurang dari 0,25 sehingga variabel ras dapat dilanjutkan ke multivariat. Dari output dapat diketahui juga nilai OR dummy. Terlihat ada dua nilai OR, yaitu OR untuk race 1 banyak 2,328, artinya ras kulit hitam akan beresiko bayinya BBR sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Kemudian OR untuk race 2 besarnya 1,89, artinya ras kelompok lainnya mempunyai risiko bayinya BBR sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Nah, untuk langkah selanjutnya kita analisis bivariat antara hipertensi dengan BBR. Kita ke menu Analyze, kemudian kita ke Regression, lalu kita klik Binary Logistik. Nah, untuk dependen kita asu. Untuk kotak variat kita isikan untuk kotak covariat kita isi dengan HT. Untuk kotak covariat kita isikan dengan HT. Kemudian kita klik OK. Nah, hasil uji didapatkan p-value sama dengan 0,045. P-value kurang dari 0,25 berarti masuk dalam multivariat. Kemudian langkah selanjutnya kita analisis bivariat antara kelainan uterus dengan BBR. Kita ke menu Analyze, kemudian Regression,
Kita pilih binary logistik. Untuk HT ini kita isikan dengan UI. Kemudian kita klik OK. Nah, hasil p-value 0,024, p-value kurang dari 0,25, maka variabel kelainan uterus dapat dilanjut ke multivariat. Untuk langkah selanjutnya kita analisis bivariat antara periksa hamil dengan BBR. Kita ke menu Analyze, kemudian Regression, Binary Logistik. Untuk kotak covariat kita isi dengan FTP. Kemudian kita klik OK. Nah, hasil uji p-value sama dengan 0,379, p-value lebih dari 0,25, sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun karena secara substansi, variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Kemudian, kita lakukan analisis bivariat antara merokok dengan BBR. Kita ke menu Analyze, kemudian Regression, Binary Logistik. Lalu untuk kotak covariat kita isikan dengan kebiasaan merokok. Kemudian kita klik OK. Nah, hasil analisis bivariat didapatkan p-value sama dengan 0,027 kurang dari 0,225. Dengan demikian, variabel merokok dapat dimasuk ke multivariat. Untuk analisis selanjutnya, kita antara prematur dengan BBR. Kita ke menu Analyze, kemudian Regression, lalu Binary Logistik. Untuk kotak covariat kita isi dengan prematur. Kemudian kita klik OK. Nah, hasil analisis didapatkan p-value sebesar 0,009 berarti kurang dari 0,25, sehingga variabel riwayat adanya prematur dapat masuk ke multivariat. Untuk hasil seleksi bivariat, semua variabel menghasilkan p-value kurang dari 0,25. Hanya periksa hamil yang p-value-nya lebih dari 0,25. Namun, variabel periksa hamil tetap dianalisis multivariat oleh karena secara substansi, periksa hamil merupakan variabel yang sangat penting berhubungan dengan kejadian BBR. Setelah uji bivariat selesai, kita masuk ke uji multivariat. Lakukan pemilihan variabel yang berhubungan signifikan dengan variabel dependen. Kita ke menu Analyze, kemudian Regression, lalu kita ke Binary Logistik. Untuk kotak dependen kita isikan BBR atau low. Kemudian untuk kotak covariat kita isikan dengan egg. Kemudian kita isikan dengan race, smoke, PTL, dan HT. Kemudian UI dan FTP. Kemudian kita ke menu option. Lalu kita klik G for X. Kemudian continue. Lalu kita klik OK. Nah, dari hasil analisis terlihat ada 4 variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu X, PTL, UI, dan FTP.
yang terbesar adalah FTP, sehingga pemodelan selanjutnya variabel FTP dikeluarkan dari model. Kita ke menu Analyze, Regression, kemudian Binary Logistic. Sini kita keluarkan FTP. Kemudian kita klik Option, lalu Continue, kemudian OK. Nah, setelah FTP dikeluarkan, dengan hasil perbandingan OR terlihat tidak ada yang lebih dari 10%. Dengan demikian dikeluarkan dalam model. Selanjutnya, variabel yang terbesar p-value-nya adalah umur. Dengan demikian dikeluarkan dari model dan hasilnya kita ke menu Analyze, Regression, lalu ke Binary Logistic. Nah, untuk umurnya kita keluarkan. Kemudian ke menu Option, lalu klik Continue, kemudian OK. Nah, setelah variabel umur dikeluarkan, dari hasil analisis perbandingan OR ternyata perubahannya kurang dari 10%. Dengan demikian, variabel umur dikeluarkan dari model. Langkah selanjutnya, mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih dari 0,5, yaitu variabel PTL dikeluarkan. Kita ke menu Analyze, kemudian Regression, lalu Binary Logistic. Nah, di sini kita keluarkan. Kemudian kita klik OK. Nah, ternyata setelah PTL dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel PTL dimasukkan kembali dalam model. Kemudian, variabel UI dikeluarkan dalam model. Karena p-value-nya lebih dari 0,05, kita ke menu Analyze, Regression. Nah, kita masukkan PTL. Dan UI kita keluarkan. Kemudian klik OK. Nah, setelah dilakukan perbandingan, OR ternyata variabel HT berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel UI masuk kembali dalam model. Akhirnya model yang dihasilkan adalah, nah, setelah uji multivariat, kita masuk ke uji interaksi. Untuk langkahnya kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian kita pilih Binary Logistic. Nah, untuk kotak dependen kita masukkan BBL atau low. Nah, untuk kotak covariat kita masukkan race, smoke, PTL, HT, dan UI. Kemudian kita klik next. Lalu untuk kotak covariat ini kita isikan dengan smoke dan HT. Kemudian kita klik OK. Nah, pada output bagian blok 2 metode enter terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value sama dengan 0,994. Berarti lebih besar dari 0,05.
Berarti tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa adanya interaksi. Nah, mungkin sekian tutorial dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.